wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik-baik, Pak. Bisa bantu? Ya, Pak. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait tupoksi Bapak sebagai seorang kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi sehubungan dengan peserta didik di sekolah yang merupakan dilema etika atau pertentangan antara hal yang benar, kebenaran dengan kebenaran, tapi keduanya saling bertentangan, ataukah dia termasuk bujukan moral di mana Bapak diperhadapkan dengan sebuah pilihan memilih keputusan yang benar ataupun salah. Begini, kita harus tahu dulu apa sebenarnya itu kasus-kasus yang sifatnya dilema etika. Nah, biasanya kan muncul kasus seperti ini jika antara misalnya pengambil keputusan dengan yang bermasalah itu biasanya ada hubungan emosional. Nah, biasanya kan kita di situ biasa dilema. Di lain pihak mungkin ada aturan yang kita langgar, di pihak lain ini keluarga dan ini untuk kemaslahatan, untuk kebaikan bersama. Jadi itu yang benar di notifikasinya. Kemudian di dalam mengambil keputusan itu biasanya saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya minta masukan dari teman-teman guru, orang lain bagaimana sebenarnya ini, sambil melihat juga aturan yang ada. Kalau misalnya aturan itu memungkinkan untuk kita misalnya ya bukan dilanggar, sebenarnya artinya masih bisa dikesampingkan karena ini demi kebaikan, dan walaupun secara etika sebenarnya ini sudah ya boleh dikata sudah agak melanggar etik, tapi karena ini demi kebaikan maka keputusan itu harus diambil. Dan biasanya saya harus minta pendapat, bukan saya mengambil keputusan sendiri. Ya. Selanjutnya, Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau itu yang pertama sebelum keputusan, kita harus melihat dulu misalnya ada dua kasus atau lebih, ini sama-sama sebenarnya untuk kebaikan, tetapi di lain pihak ini ada dilema. Nah, itu yang saya utamakan adalah yang punya nilai kemaslahatan lebih baik. Itu yang kami utamakan dulu. Kemudian di samping itu juga kita harus melihat dulu yang mana yang tidak melanggar aturan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah memerlukan waktu yang tidak terlalu lama untuk memikirkannya ataupun untuk tindakan. Itu yang kami lakukan. Jadi pertimbangannya adalah kemaslahatan, Pak, tidak terlalu lama untuk memutuskan, dan kemudian Bapak juga melihat sisi baik dan sisi buruk dari keputusan yang Bapak ambil. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Masih terkait dengan masalah itu, ya saya sudah sampaikan tadi, pertama sumbernya adalah minta masukan dari teman-teman guru. Walaupun masukan itu misalnya saya merasa anggap belum terlalu mantap ini, nah kita harus minta juga pertimbangan kepada atasan yang lebih atas, yang mungkin kalian tahu tentang aturan yang ada. Di samping juga memperhatikan aturan-aturan yang memang ada yang berlaku di sekolah, atau di aturan yang sifatnya nasional ataupun sifatnya yang berlaku di lingkungan Provinsi Selatan. Jadi pertama saya tidak memutuskan sendiri, saya minta masukan dari teman-teman guru ataupun kadang-kadang mungkin dari masyarakat, misalnya dari pihak komite. Kalaupun itu belum bisa untuk meyakinkan keputusan itu kita harus mempertimbangkan di asal itu di cabang dinas, itu mungkin langsung dari dinas pendidikan. Apakah keputusan ini bisa diambil atau tidak? Jadi berjenjang ya, Pak, Bapak mulai dari lingkup sekolah sendiri dulu, dari pemikiran dan pendapat dari rekan-rekan guru, kemudian meminta pendapat